Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Halifah, nomor induk mahasiswa 2110500024. Saya dari PIAUD 2 semester 1. Jadi saya akan mempresentasikan beberapa poin materi bahasa Arab guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Irfan SPD MPD. Materi pertama, isim mausul dalam bahasa Arab adalah kata penghubung. Isim mausul berfungsi menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kesatuan. Isim mausul tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sila. Maka dari itu, dalam membuat kalimat isim mausul harus menyertakan sila. Isim mausul digolongkan ke dalam isim ma'rifat karena memperjelas kata benda yang sudah jelas. Kalimat yang jatuh setelah isim mausul disebut sila atau anak kalimat. Dalam menggunakan isim mausul harus memperhatikan apakah akan digunakan untuk memperjelas kata benda yang tergolong muzakkar atau muannas. Hal ini dikarenakan bentuk isim mausul juga harus muzakkar. Bila kata bendanya muannas, isim mausul juga harus muannas. Isim mausul juga mengalami perubahan jika digunakan untuk memperjelas kata benda yang jumlahnya 2 mutsanna atau lebih dari 2 jamak. Ada 6 huruf isim mausul, yaitu pertama, isim mausul untuk mufrad bentuk tunggal muzakkar allazi. Kedua, isim mausul untuk muannas bentuk kedua muzakkar allazani. Ketiga, isim mausul untuk jamak muzakkar allazina. Keempat, isim mausul untuk mufrad bentuk tunggal muannas allati. Kelima, isim mausul untuk musanna bentuk kedua muannas allatani. Keenam, isim mausul untuk jamak muannas allani. Materi kedua, al-harfu al-istifham. Istifham adalah suatu ucapan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu agar mengetahui apa yang diketahui. Macam-macam kata istifham. Kata tanya istifham merupakan bagian dari bahasa percakapan yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari ketika berkomunikasi dengan yang lainnya. Kata tanya istifham terbagi menjadi 2, yakni pertama berupa huruf istifham 1 hamzah dan hal yang memiliki arti apakah. Kedua, istifham yang berbentuk isim seperti ma, apa, muannas, siapa, kayyafu, bagaimana, dan lain-lain. Materi ketiga, nakira. Isim nakira indefinitif adalah setiap isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau makna umum. Biasanya diakhiri dengan tanwin dan atau tidak diawali dengan alif lam. Contoh isim nakirah: kitabu, buku, ulya, tinggi, sufro, kecil, tolibuna, siswa-siswa, masajidu, masjid-masjid, madrasatu, sekolah, insanu, manusia, mar'atu, perempuan. Kedua, ma'rifah. Isim ma'rifah definitif adalah setiap isim yang menunjukkan makna tertentu atau definitif. Adapun yang termasuk isim ma'rifah adalah sebagai berikut. Pertama, isim dhamir. Isim dhamir adalah isim ma'rifah dan mabni yang menunjukkan mutakallim, mukatab, dan gaib. Isim dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab: anna, saya, nahnu, kami, anta, kamu, laki-laki, huwa, dia, laki-laki, antuma,
kalian berdua atau laki-laki, huma mereka berdua atau laki-laki, antum kalian laki-laki, hum mereka laki-laki, anti kamu perempuan, hiya dia perempuan, antuma kalian berdua atau perempuan, huma mereka berdua atau perempuan, antuna kalian perempuan. Materi keempat, mubtada dan khobar memiliki pengertian yang berbeda. Mubtada adalah isim marfu atau isim yang diterangkan letaknya di awal kalimat, sedangkan khobar adalah isim yang menerangkan mubtada tersebut sehingga maknanya menjadi sempurna. Khobar juga terbagi menjadi dua macam. Khobar pertama terdiri dari satu kata isim. Isimnya bisa berupa isim mufrad, isim musanna, ataupun isim jama'. Khobar kedua terdiri dari kalimat jumlah mufidah dan semi kalimat sibul jumlah. Mubtada memiliki kaidah sebagai berikut. Setiap mubtada harus marfu. Umumnya mubtada terletak di awal kalimat, tetapi pada kasus-kasus tertentu bisa tidak demikian. Secara umum mubtada itu ma'rifah bukan nakirah. Mubtada bisa juga berupa isim domir. Sedangkan kaidah khobar adalah khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya, mufrad, musanna, atau jamaknya. Khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenis muzakkar atau muannasnya. Jenis-jenis mubtada khobar dan contohnya. Ada dua macam, yaitu mubtada isim dohir dan mubtada isim domir. Mubtada isim dohir adalah mubtada yang lafaznya menunjukkan pada musamanya, sesuatu yang mempunyai nama tanpa dikoidi. Contoh, Muhammadu qaimu, Muhammad berdiri. 2. Muhammadani qanimani, Muhammad berdiri. 3. Muhammaduna qaimuna, banyak Muhammad berdiri. Mubtada isim domir. Mubtada isim domir adalah mubtada yang terdiri dari domir munfasil, kata ganti terpisah. Mubtada isim domir ada 12, yaitu anna saya, nahnu kami atau kita, anta kamu atau laki-laki, anti kamu perempuan, antuma kalian berdua, antum kalian laki-laki, antuna kalian perempuan, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, huma mereka berdua, hum mereka laki-laki, dan huna mereka perempuan. Contoh, anna tolibu, saya belajar. Huma tolibani, mereka berdua laki-laki adalah pelajar. Hiya tolibatu, dia adalah pelajar wanita. Sementara itu, khobar juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu khobar mufrad dan khobar goiru mufrad. Khobar mufrad, khobar yang tidak berupa jumlah kalimat atau sibuk jumlah. Contoh, Muhammadu hasanu, Muhammad itu baik. Muhammadu qaimu fil fasli, Muhammad telah berdiri di depan kelas. Khobar khairu mufrad, khobar yang bukan dari mufrad. Ada 4 macam khobar ghairu mufrad, yaitu dorof, jar, majrur, jumlah fi'liyah, dan jumlah ismiyah. Contoh, Muhammadu indika, Muhammad di sisiku. Astazufal fusla, ustadz di kelas. Fatimatu fil
baiti, Fatimah di rumah. Materi kelima, huruf jar adalah huruf tertentu yang membuat kata benda isim menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harokat kasrah. Kaidah huruf jar itu setelahnya adalah isim, ia bersambung pada isim. Huruf jar itu tidak bersambung pada fiil, kata kerja yang terikat waktu. Huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Contoh dan jumlah huruf jar berjumlah 9 huruf, yaitu min, dari, ila, ke, an, dari, ala, di atas, fiya, di dalam, rubah, banyak atau sedikit, ba, dengan, ka, seperti, la, milik atau kepunyaan. Contoh penggunaan min adalah isim innasu, artinya manusia. Karena didahului oleh huruf jar min, maka isim menjadi majrul. Nasa, an-nasa, jadinya seperti minan nasi, artinya dari manusia. Contoh penggunaan ila adalah isim suku, artinya pasar. Karena didahului oleh huruf jar ila, maka isim menjadi majrurnya suki, jadinya seperti ila suki, artinya ke pasar. Contoh penggunaan an adalah isim an-nabiyu, artinya nabi. Karena didahului oleh huruf jar an, maka isim menjadi majrurnya an-nabayu, jadinya anin nabi, artinya dari nabi. Contoh penggunaan ala adalah isimnya seperti maktabu, artinya meja. Karena didahului oleh huruf jar ala, maka isim menjadi majrurnya maktabi, jadinya ala maktabi, artinya di atas meja. Contoh penggunaan fiya adalah isimnya masjidu, artinya masjid. Karena didahului oleh huruf jar fiya, maka isim menjadi majrur masjidi, jadinya fil masjidi, artinya di dalam masjid. Contoh penggunaan rubbah adalah isimnya seperti rajulu alimu. Karena didahului oleh huruf jar rubbah, maka isim menjadi majrurnya rajula alimin, jadinya rubba rajulu, ala limin rabbu rajulu, rubba rajulun alamin, artinya banyak pemuda alim. Contoh penggunaan ba adalah isimnya qalamu. Karena didahului oleh huruf jar ba, maka isim menjadi majrurnya qalami, jadinya bil kalami, artinya dengan pena. Contoh penggunaan ka, isimnya seperti komaru. Karena didahului oleh huruf jar ka, maka isim menjadi majrurnya komari, jadinya kal komari, artinya seperti bulan.
Contoh penggunaan la adalah isimnya astazu karena didahului oleh huruf jar la, maka isimnya menjadi mazurnya astazi, jadinya lil istazi, artinya milik atau kepunyaan. Materi keenam, idafat adalah menggabungkan dua kata isim yang melahirkan suatu hukum wajib majrur untuk isim yang kedua. Isim pertama mudaf mesti nakirah dan isim kedua midaf boleh makrifat atau nakirah. Pembagian dan kandungan idafat terbagi menjadi dua bagian, yaitu idafat maknawiyah ialah idafat yang melahirkan makna lam kepemilikan min dari dan fi di dalam. Jika kedua isim sudah menyatu menjadi susunan mudaf dan mudaf ilaih idafat, maka di dalamnya akan tersirat ketiga makna di atas. Ini disebut dengan idafat maknawiyah. Contoh bermakna kepemilikan, haza kitabi, ini buku saya, artinya buku ini kepunyaan saya. Asal susunan sebelum disatukan seperti ini, haza kitabu li, contoh bermakna dari haza sabu harori, ini baju sutra, artinya baju ini terbuat dari sutra. Idafat lafdiyah, fazoyata berbeda dengan maknawiyah yang di dalamnya terdapat siratan ketiga makna di atas. Untuk lafziyah tidak terdapat pengususan dari segi makna. Terjadinya idafat hanyalah untuk tujuan takfif lafaz, meringankan lafaz baik dengan tanwin atau membuang huruf nun dari mutsana dan jamak muzakkar salim. Perhatikan kata al-alami. Dia adalah mudafat ilaih yang menurut lidah orang Arab lebih ringan diucapkan dibandingkan apabila susunan bukan idafat seperti hazar rozale tobu alman.